Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat membedakan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis motif ekonomi. Yang ketiga, mengidentifikasi penerapan prinsip ekonomi. Nah, sebagai siswa, apa yang mendorong kalian untuk belajar? Baiklah, sekarang kita masuk pada materi inti. 1. Perbedaan tindakan, motif, prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi yaitu segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Sedangkan motif ekonomi yaitu keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Sedangkan prinsip ekonomi yaitu pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapat hasil yang diharapkan. 2. Jenis motif ekonomi. Jenis motif ekonomi itu ada 4. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah seorang pedagang sayur keliling dengan tujuan membantu mendapatkan tambahan penghasilan suaminya. Yang kedua, motif berbuat sosial. Contohnya, kalian membantu orang lain dengan menyumbang pakaian, membantu orang yang kena musibah, dan lain-lainnya. Yang ketiga, motif untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya, kalian belajar yang rajin untuk memperoleh prestasi, maka akan mendapatkan penghargaan. Yang keempat, motif untuk memperoleh kekuasaan. Contohnya, seseorang pengusaha yang sudah sukses masih membuka cabang yang baru untuk memperluas jaringan kekuasaannya. Berikutnya yaitu penerapan prinsip ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi itu ada 3. Yang pertama, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. 1. Menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. Yang kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan baku. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Yang keempat, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Penerapan prinsip ekonomi yang ketiga Penerapan prinsip ekonomi yang kedua yaitu penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan dengan baik. Dan yang keempat, menggunakan sarana distribusi murah. Penerapan prinsip ekonomi yang ketiga yaitu penerapan prinsip ekonomi konsumen. Yaitu yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Yang kedua, memilih barang yang kualitas bagus. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang keempat, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada lembar kerja peserta didik. Bacalah buku IPS SMP kelas 7 halaman 144 pada aktivitas kelompok, kemudian diskusikan dalam kelompok kalian. Soal pertama, motif apa yang mendasari Manto melakukan kegiatan? Yang kedua,
usahanya. Yang ketiga, bagaimana sikap Manto terhadap pelanggannya. Yang keempat, buatlah kesimpulan sikap yang harus dimiliki oleh kalian dalam melakukan tindakan ekonomi. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, baiklah kita sama-sama refleksi apa yang telah kita pelajari hari ini. Apa sajakah yang saya peroleh dari belajar hari ini? Apa sajakah yang masih membingungkan? Bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Carilah dari berbagai sumber dan baca buku paket IPS kelas 7 halaman 146 sampai dengan 153 tentang kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi sebagai materi pertemuan berikut. Penerapan prinsip ekonomi pada era sekarang ini sangat penting, apalagi semua barang bebas keluar masuk dari luar negeri. Pada saat ini, produsen harus mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan harga yang bersaing agar barangnya bisa laku di pasaran. Begitupun dengan distributor, harus melakukan penyaluran secara efektif dan efisien supaya barangnya tepat sasaran. Demikian pembelajaran kita di pertemuan